Sekarang kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk pertama itu adalah A plus B dikalikan dengan A plus B. Jadinya itu A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada X plus 9 dikalikan dengan X plus 9. Ini sama ya bentuknya. A plus B dikali A plus B, ini juga X 9 dikalikan X plus 9. Oke, sekarang kita kalikan dengan cara pelangi terlebih dahulu ya. Ini kan X dikalikan dengan X, berarti jadinya X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan 9, berarti jadinya 9X. Kemudian sekarang yang 9 kita kalikan ke sini, dikalikan X, berarti jadinya 9X. Kemudian 9 dikalikan 9, berarti jadinya 81. Nah, di sini masih bisa disederhanakan kan? Kita sederhanakan jadinya X kuadrat ditambah 9X ditambah 9X, berarti jadinya 18X plus 81. Oke, ini cara perkalian biasa ya. Sekarang kita akan coba langsung bentuk dengan rumus ini ya. Oke, kita akan menggunakan soal yang sama ya untuk perbandingan. Berarti nanti ada X plus 9 dikalikan dengan X plus 9. Coba kita lihat, di sini kan A kuadrat, berarti A di sini sebagai X kan, berarti X kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B. A di sini kan X ya, B nya 9, berarti 2 dikali X dikali 9. Kemudian B kuadrat, B nya adalah 9 kan, berarti 9 kuadrat. Berarti jadinya X kuadrat ditambah 2 kali X kali 9, 18X ditambah 81. Hasilnya sama kan? Oke, berarti nanti kalau ketemu bentuk seperti ini bisa langsung dikalikan seperti ini, kayak gitu. Oke, bentuk selanjutnya yaitu adalah A plus B dikalikan A min B, jadinya A kuadrat min B kuadrat. Contohnya ini ada contoh soal 2M plus 7 dikalikan 2M minus 7. Kita coba kalikan biasa terlebih dahulu ya, seperti yang tadi di atas. Ini 2M dikali 2M, berarti jadinya 4M kuadrat. Kemudian 2M dikalikan negatif 7, berarti negatif 14M. Kemudian 7 dikali 2M plus 14M. Kemudian 7 dikalikan negatif 7, berarti negatif 49. Nah, masih bisa kita sederhanakan, berarti jadinya 4M kuadrat ini minus 14M ditambah 14M habis ya, berarti sisanya tinggal minus 49. Oke, kita simpan hasilnya. Sekarang kita akan kalikan langsung seperti rumus di atas ya, dengan soal yang sama. 2M plus 7 dikalikan 2M minus 7 sama dengan A kuadrat. Di sini kan bentuknya A kuadrat negatif B kuadrat. Oke, A di sini itu kan 2M, berarti 2M dikuadratkan. Ingat 2M itu satu kesatuan ya, bukan jadinya 2M kuadrat tapi 2M dikuadratkan. Oke, dikurangi 7 kuadrat, berarti 2M dikuadratkan, berarti 2 dikuadratkan berarti 4, berarti jadinya M dikuadratkan M kuadrat, dikurangi 7 kuadrat 49. Nah, sama kan? Oke, jadi kalau ketemu bentuk seperti ini bisa langsung dibuat bentuk seperti ini ya, seperti rumus. Oke, selanjutnya itu ada A plus P dikali A plus Q, itu jadinya A kuadrat ditambah P plus Q dikalikan A ditambah P kali Q. Nah, coba kita
kalikan seperti biasa terlebih dahulu ya. Ini X dikalikan X kuadrat, X dikalikan 11, berarti jadinya 11X, kemudian negatif 9 dikalikan X, jadinya negatif 9X, kemudian negatif 9 dikalikan 11, berarti jadinya negatif 99. Oke, kita sederhanakan, jadinya X kuadrat, ini 11X dikurangi 9X, berarti jadinya sisa 2X minus 99. Oke, sekarang kita langsung memakai rumus ya. Dengan soal yang sama, X minus 9, X plus 11. Sama dengan, di sini A yang sebagai A itu kan X ya, berarti X kuadrat ditambah P-nya berapa? Di sini kan minus 9 ya. Kita tulis ya, minus 9 ditambah Q-nya di sini 11 ya. Dikalikan dengan A-nya, berarti A di sini adalah X ditambah P dikali Q. P-nya minus 9 berarti minus 9 dikalikan Q-nya 11. Oke, berarti jadinya X kuadrat ini negatif 9 ditambah 11 berarti jadinya 2 dikali X jadi 2X minus 9 dikali 11 berarti jadinya minus 99. Oke, sama kan hasilnya? Oke, untuk yang soal nomor 2 coba kita langsung kalikan saja ya dengan rumus seperti ini. Di sini yang sebagai A-nya itu berarti kan X pangkat 4. Berarti X pangkat 4 kita kuadratkan terus ditambah di sini 5 ditambah minus 3 berarti sama aja 5 dikurangi 3 dikalikan X pangkat 4 ditambah 5 dikalikan minus 3 kayak gitu. Oke, berarti X pangkat 4 dikuadratkan, ini pangkatnya dikali ya, berarti jadinya X pangkat 8 terus ini 5 dikurangi 3 dikali X pangkat 4 berarti jadinya 5 dikurangi 3 2 dikali X pangkat 4. Kemudian 5 dikalikan negatif 3 berarti jadinya negatif ya. Negatif 15. Oke. Perkalian selanjutnya yaitu bentuk A plus B pangkat N. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Nah, gimana sih cara menyusun segitiga Pascal? Nah, kayak gini ya. Pertama itu di baris pertama itu angka 1, di baris kedua itu ada angka 1, terus 1. Nah, untuk baris selanjutnya di awal kita tetap selalu sisipkan angka 1 ya, selalu ada angka 1 di awal. Kemudian angka berikutnya adalah penjumlahan dari dua angka yang ada di atasnya. Ini kan ada 1 berarti jadi 2 kayak gitu. Nah, dan selalu diakhiri juga dengan angka 1 di sini. Kemudian selanjutnya berarti kan ada angka 1 ya, di awal angka 1. Kemudian nah, 3 ini itu adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2 jadinya 3. Kemudian 2 ditambahkan 1 berarti jadinya 3 dan di akhir ada angka 1. Nah, di sini bagaimana penerapannya untuk penjabaran dalam aljabar? Nah, sekarang kalau misalnya ya pangkatnya itu adalah 0, jadi di sini adalah n sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini A plus B itu pangkat 0. Nah, karena apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya sudah pasti 1. Oke, jadi kita di sini cuma ada 1 kayak gitu. Jadi karena apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1 ya. Kemudian kalau pangkatnya 1 artinya n sama dengan 1, maka di sini segitiga Pascal ini nantinya akan digunakan sebagai koefisien ya. Nah, di sini kan A plus B pangkat 1, maka koefisien pertama itu adalah 1, maka kita simpan 1, kemudian ada A pangkat 1. Kenapa? Karena di sini kan pangkat 1 ya. Ininya dipangkatkan 1. Oke, di sini ada B pangkat 0. Nah, kenapa B-nya pangkat 0? Karena kayak gini ya. Nanti A itu
selalu dari pangkat terbesar turun ke pangkat terkecil. Kemudian kalau B itu dia pangkatnya nanti naik untuk di suku selanjutnya. Nah, sekarang di suku berikutnya itu koefisiennya tetap 1 ya, berarti di sini 1, terus B-nya berarti kan tadi pangkat 0, sekarang pangkat 1, kemudian untuk A-nya berarti jadi pangkat 0 ya, karena tadi kan pangkat 1 kan dia turun ya pangkatnya. Nah, jadinya 1 dikalikan A pangkat 1 dikalikan B pangkat 0. Oke, B pangkat 0 ini 1 ya, berarti sama aja 1 dikali A pangkat 1 dikali 1. Berarti A ya, A pangkat 1 kita bisa cuma tulis A doang kan, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini ada 1 dikalikan B pangkat 1 dikalikan 1 ya, A pangkat 0 itu 1. Berarti sama aja B pangkat 1 atau B, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya misalnya di N sama dengan 2, di sini ada koefisien pertamanya 1 ya. Berarti 1 dikalikan A pangkat 2, ini kan pangkat 2, berarti pangkat A-nya kita pertama pangkat 2 ya. Kemudian B-nya udah pasti pangkat 0 dulu ya, karena kan nanti B itu turun pangkatnya kalau A itu naik. Nah, sekarang di suku kedua itu ada koefisiennya 2, karena di sini kan barisan segitiga Pascal ini kan 1, 2, terus 1 ya, untuk N sama dengan 2 itu berarti 2 dikalikan A pangkatnya 1 ya, karena tadi kan 2, sekarang 1 kayak gitu. Terus B pangkatnya 1, tadi kan 0, berarti kan dia naik. Kemudian untuk suku selanjutnya itu koefisiennya 1, 1 dikali A pangkat 0 dikali B pangkat 2. Nah, ini kan berarti jadi 1 dikali A kuadrat dikali 1, berarti jadinya A kuadrat. Kemudian 2 dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 1, itu berarti sama aja jadinya 2AB ditambah 1 dikalikan 1 dikalikan B kuadrat, berarti jadinya B kuadrat. Nah, untuk prinsip selanjutnya di sini ada N sama dengan 3, atau kalau misalnya di sini bentuknya itu pangkat 3, sebenarnya sama saja ya. Nanti koefisiennya pakai segitiga Pascal di barisan yang ini kayak gitu. Untuk pangkatnya berarti nanti pangkat tertingginya dimulai dari 3. Seperti itu ya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Untuk contoh soal yang pertama itu ada 2N dikurangi 3 dipangkatkan 2. Oke. Di sini kan pangkat 2, berarti nanti kita pakai segitiga Pascal, koefisien-koefisiennya adalah 1, 2, dan 1. Oke, yang pertama itu ada koefisiennya 1. Sekarang di sini 2M berarti dipangkatkan 2 ya, ini pangkat 2, terus dikali negatif 3 dipangkatkan 0. Nah, selanjutnya itu koefisiennya 2 dikali 2M pangkatnya turun ya, 1, terus negatif 3 pangkatnya naik ya, terus koefisien selanjutnya 1, 2M pangkatkan turun ya, 0, terus negatif 3 dipangkatkan 2. Nah, kita sederhanakan, 1 dikali 2M dipangkatkan 2 dikali negatif 3 pangkat 0 negatif. Pokoknya kalau dipangkat 0 berarti dia 1 ya. Angka berapapun, berarti ini kita kuadratkan, berarti jadi N kuadrat ya. Lalu di sini 2 dikali 2M pangkat 1 dikali negatif 3, berarti 2 dikali 2, 4 dikali negatif 3, berarti jadinya negatif 12M. Oke, selanjutnya di sini ini berarti 1 ya, yang pangkat 0, berarti negatif 3-nya kita kuadratkan ya. Negatif 3 dikali negatif 3 berarti jadinya 9 dikali 1, tetap 9. Oke, nah ini hasilnya seperti itu. Sekarang untuk contoh soal selanjutnya ya. Di sini dia pangkatnya 3, berarti kita pakai segitiga Pascal di barisan yang ini ya. Ya, sekarang berarti koefisien pertamanya itu adalah 1, terus dikalikan 2M pangkat 2 dipangkatin 3 ya, sini kan pangkat 3. Kemudian dikali N pangkat 0 ditambah koefisien selanjutnya
3 dikali 2M pangkat 2 dikalikan 2 ya, turun, N-nya jadi pangkat 1, terus ditambah 3 dikalikan 2M pangkat 2 dipangkatkan 1, M-nya naik ya, jadi pangkat 2, selanjutnya ditambah 1 dikali 2M pangkat 2 dipangkatkan 1 ya, 0, turun ya, kemudian N-nya jadi pangkat 3. Oke, sekarang kita kalikan satu-satu ya. 1 dikali 2M pangkat 2 dipangkatin 3. Ini tetap 1 ya kalau pangkat 0. Kita berarti pangkatkan 3 yang ini. 2 pangkat 3 berarti jadinya 8. M pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti pangkatnya kita kali ya. Berarti jadi M pangkat 6. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada 3 dikali 2M pangkat 2 yang dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu ya. 2M pangkat 2 dikuadratkan berarti jadinya, ini kita tulis aja ya dulu. Berarti 3 dikali 4M pangkat 4 ya. Pangkatnya dikuadratkan dikali N. Oke. Selanjutnya berarti ini bisa langsung kita kalikan aja ya. 3 dikali 2 dikali M kuadrat dikali N kuadrat. Berarti 3 kali 2 itu 6, M kuadrat, N kuadrat. Selanjutnya, ini dipangkatkan 0 berarti 1 ya, berarti sisanya tinggal 1 dikali N pangkat 3, berarti sama aja N pangkat 3. Oke, 8M pangkat 6, ini kita belum kalikan ya, berarti 3 dikali 4, 12M pangkat 4, N pangkat 1, atau kita tulis N saja nggak apa-apa. Ditambah 6M pangkat 2 dikali N pangkat 2 ditambah N pangkat 3. Oke, selesai. Sekarang perkalian bentuk terakhir itu ada bentuk suku 3 ya, kuadrat suku 3. Di sini ada A plus B plus C dipangkatkan 2, jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B jadi 2AB, kemudian 2 dikali A dikali C jadi 2AC, kemudian 2 dikali B dikali C jadi 2BC. Nah, kita contohkan, maksudnya aplikasikan langsung ya ke contoh soal. Oke, yang pertama di sini A plus 2B plus 3 dikuadratkan. Berarti di sini yang pertama, suku pertama itu A, berarti A kuadrat ditambah suku keduanya dikuadratkan, berarti 2B satu kesatuan ya, berarti 2B dikuadratkan ditambah suku ketiganya ada 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali A dikali 2B, berarti 2 dikali A dikali 2B. Kita tuliskan dulu ya seperti ini, ditambah 2 dikali A dikali 3, berarti 2 dikali A dikali 3 ditambah 2 dikali 2B dikali 3, 2 dikali 2B dikali 3. Oke, kita sederhanakan, jadinya A kuadrat 2B dikuadratkan, berarti 2 kuadrat itu 4, jadinya 4B kuadrat. Kemudian 3 kuadrat jadinya 9 ditambah 2 dikali A dikali 2B jadi 4AB ditambah 2 dikali A dikali 3 jadinya 6A ditambah 2 dikali 2 dikali 3 berarti jadinya 12B. Oke, masih ada yang bisa disederhanakan? Enggak ada ya, sudah.